Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Febriani dari 11 Di sini kita akan belajar pengenalan dan basic Cisco. Nah, untuk materi yang pertama yaitu perangkat nyata Cisco jarak jauh. Nah, caranya untuk meremote dengan real device di sini yang kita butuhkan ada kabel, laptop, PC, dan juga switch. Di sini terdapat port-port. Nah, ini namanya interface. Nah, pada port interface nanti kita akan masukkan bisa jadi akses point untuk internet atau laptop, dan pada kali ini kita akan mengenal meremote dengan real device. Nanti di sini ada yang namanya port console. Port console ini gunanya adalah untuk mengkonfigurasi atau meremote pada laptop ataupun PC. Dengan menggunakan kabelnya, nanti kabel berujung lebih kecil tersambung pada konsol, lalu kabel berujungan lebih besar tersambung pada laptop ataupun juga pada PC untuk remote menggunakan real device. Di nomor 1 ada kabel yang terhubung pada port dan laptop ataupun PC. Di nomor 2 ada keterangannya. Di nomor 3 yaitu port interface. Nah, di nomor 4 yaitu port console. Nah, di sini jadi kita akan praktek meremote menggunakan Cisco paket tracer. Nah, langkah awalnya yaitu kita pilih switch terlebih dahulu. Di sini kita pilih switch yang pertama. Kemudian kita pilih PC. Nah, di sini kita pilih kabel. Di sini ada kabel automatically use connection type, tapi di sini kita akan menggunakan kabel konsol karena kita mau meremote. Jadi kita coba menggunakan kabel konsol. Klik kabel tersebut, lalu arahkan pada switch dan pilih port konsol. Kemudian arahkan pada PC, lalu pilih RS232. Kemudian, untuk meremote kita bisa langsung menggunakan switch dengan menu CLI. Nah, ini sudah bisa. Namun di sini kita akan menggunakan kabel konsol ini dan meremote dengan PC. Klik pada PC, pilih menu desktop, lalu masuk pada terminal. Oke. Kemudian masuk pada switch. Nah, di sini kan terlihat kecil, kita bisa klik option, lalu preference, dan klik pada font. Kemudian kita bisa mengubah ukurannya. Di sini saya menggunakan ukuran 17, lalu apply, silang. Lalu kita buka kembali pada switch. Nah, di sini tampilan juga lebih besar dan dapat dilihat. Nah, selanjutnya yaitu perintah dasar Cisco. Langkah yang pertama yaitu buka switch, lalu klik pada CUI. Pada bagian bawah ada tulisan switch. Nah, lebih besar yang artinya user atau level user. Lalu kita ketikkan tanda tanya pada mode user. Ini kita terbatas untuk melakukan konfigurasi. Di mode user ini sudah bisa konfigurasi, cuma kita mengetes ada telnet, SSH, ping, dan lain-lain. Itu untuk pada mode user. Lalu yang kedua ada mode privilege. Terus kita ketikkan saja komennya enable, lalu enter. Untuk tanda pagar artinya kita masuk pada bagian privilege. Pada mode ini kita bisa menggunakan komen yang lebih banyak. Terus kita ketikkan saja tanda tanya, lalu kita bisa lihat komentarnya jadi lebih banyak daripada mode user. Ada tulisan more, lalu kita ketikkan enter, dan untuk ketikan enter itu bisa dilihat satu komen di bawah. Tadi misalkan show, lalu ketikkan enter, lalu di bawahnya ada SSH untuk memunculkannya. Untuk yang kedua, kita bisa menggunakan spasi untuk melihatkan lebih banyak daripada enter tadi.
Untuk enter cuma bisa satu saja, dan untuk lebih banyaknya lagi kita ketikkan saja spasi. Dan untuk yang ketiga ada mode global konfigurasi, lalu kita masukkan saja komennya conf, lalu enter. Jika ada tulisan config itu artinya kita sudah masuk pada bagian mode global konfigurasi, di mana di situ kita akan menginformasikan semua yang akan dikonfigurasikan. Lalu kita tanda tanyakan dan bisa dilihat di situ banyak sekali komen-komennya. Kita bisa konfigurasi pada menu config. Untuk tadi di menu privilege kita dapat ketikkan exit untuk kembali ke mode privilege. Ini kita cuma bisa menggunakan komen-komennya tetapi tidak bisa mengkonfigurasikannya atau mengubah isi datanya. Dan untuk mengubah isi datanya yaitu kita masuk pada mode global konfigurasi. Nah, di sini kita dapat mengetikkan kembali dengan perintah conf t, lalu di enter. Nah, di sini kita akan belajar yang namanya password ataupun memberikan password kepada switch agar tidak mudah dihack. Yang pertama kita klik switch, kemudian masuk pada menu CLI, kemudian enter. Setelah itu kita ketikkan enable. Setelah ini enter, lalu conf t untuk mengkonfigurasi. Setelah itu kita akan masukkan yang namanya enable password. Kita ketikkan enable password. Kita ketikkan enable password. Kemudian kita tulis password yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita tulis 1 2 3. Setelah itu kita enter. Setelah itu kita exit, lalu enter, lalu kita exit kembali. Maaf, salah. Nah, lalu jika hasilnya seperti ini, kita ketikkan kata enable. Nah, seperti ini, lalu kita enter. Nah, untuk berpindah dari mode user ke mode privilege, kita harus memasukkan password kita terlebih dahulu. Nah, kita akan memasukkan password yang tadi yaitu 1 2 3. Nah, di sini passwordnya emang tidak kelihatan karena sudah peraturan dari defaultnya. Kemudian enter. Kemudian kita ketik perintah show run. Nah, di sini terlihat jika password kita yaitu 1 2 3. Nah, enable password ini sebenarnya tidak secure ataupun tidak aman, karena masih bisa dilihat oleh kita ataupun orang lain. Terus agar lebih secure ataupun aman, kita akan coba enable secret dengan cara kita masuk ke mode secret, kita ketikkan enable kembali, lalu kita masuk pada conf t, kemudian kita ketikkan enable secret, lalu kita masukkan passwordnya. Di sini kita akan menggunakan password tkj sragi. Nah, jika sudah, kita enter. Nah, lalu kita exit. Kemudian kita exit kembali. Nah, seperti ini, lalu munculnya seperti ini. Nah, jika sudah, kita
coba masukkan kata enable kembali, lalu masukkan password yang tadi, yaitu tkj seragi. Nah, lalu enter, lalu kita klik show run untuk melihatnya. Enter. Nah, di sini enable secret, password kita diblokir ya teman-teman, ataupun disamarkan. Jadi tidak terlihat oleh orang lain. Nah, sebenarnya enable password juga bisa kita sembunyikan seperti enable secret. Nah, dengan cara klikkan view, kemudian masuk ke mode konfigurasi. Nah, lalu kita ketikkan conft. Nah, setelah itu kita lakukan service password encryption. Nah, kita ketikkan seperti ini ya teman-teman. Lalu jika sudah, kemudian kita enter. Nah, ini akan muncul seperti ini ya teman-teman jika sudah di enter. Kemudian kita exit, lalu kita coba show run. Nah, ini sudah terlihat ya teman-teman jika enable password sudah disamakan. Nah, tetapi enable password tersebut sudah tidak aman karena kita bisa melihatnya lewat Google atau bisa didekrypt lewat Google. Nah, dengan cara kodenya kita copy terlebih dahulu. Nah, lalu masuk pada Google Chrome. Nah, lalu di sini kita ketikkan Cisco password descript. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini kita coba menggunakan yang paling atas. Nah, ini kita klik yang paling atas. Nah, lalu akan keluar seperti ini. Nah, di tulisan encrypt password kita masukkan password yang tadi kita copy. Nah, kemudian di submit. Dapat kita lihat jika password kita dapat dilihat dari Google walaupun sudah kita samarkan. Nah, jadi sudah terbukti bahwa enable password ini masih kurang layak untuk digunakan. Nah, lebih baik kita menggunakan enable secret saja. Jadi pada kali ini kita akan mengkonfigurasi ataupun yaitu kita akan mengkonfigurasi IP address pada Cisco Packet Tracer. Nah, langkah yang pertama yaitu kita pilih router terlebih dahulu. Kita menggunakan router yang paling kanan. Kita pilih. Kemudian yang kedua kita pilih switch. Nah, jika sudah kita tambahkan PC. PC 1. Namanya menjadi PC 3. PC 2. PC 1. Nah, jika sudah, kita akan menyambungkan kabel dari router ke switch, kemudian dari switch ke PC,
kemudian dari switch ke PC lagi. Nah, sekarang dari router ke PC sebelah kanan, sebelah sini. Nah, untuk topologi seperti ini, untuk PC 1 dan PC 2 ini beda network ataupun beda blok subnet dengan PC 3 karena sudah beda segmen. FA00 itu artinya adalah segmen 1 dan FA01 adalah segmen kedua. Nah, itu untuk perumpamaannya. Nah, kita coba untuk konfigurasi. Nah, kita akan konfigurasi pada config, lalu masuk pada FA, masukkan dan nyalakan on. Nah, untuk real device itu kita tidak akan menggunakan yang namanya FA ini, dan ini hanya digunakan pada Cisco Packet Tracer. Dan untuk realnya kita akan menggunakan CLI. Nah, kita akan coba konfigurasinya. Di sini kita coba exit terlebih dahulu. Nah, kita harus masuk pada global configuration, lalu kita masuk aja config. Nah, sebelum konfigurasikan kita harus pikirkan IP address berapa yang harus kita pakai. Nah, kan di sini untuk FA00 untuk segmen sini kita menggunakan IP adalah 10 titik 0/24. Nah, untuk segmen sebelah sini atau segmen kedua kita menggunakan IP-nya adalah 20.20.20.0/24. Nah, jadi untuk network sebelah sini kita menggunakan IP yang ini. Dan untuk network sebelah sini kita menggunakan IP yang ini. Nah, kemudian kita konfigurasi untuk FA00 yaitu. Nah, di sini kita coba saja 10.1 yaitu PC 1 2.2 ataupun 10.10.10.10.2 dan ini yaitu titik 3 ataupun 10.10.10.3. Nah, untuk arah ke sini FA01 yaitu adalah 20.20.20.1. Nah, di sini yaitu adalah 20.20.20.1. Untuk di sini yaitu kita bikin titik 2 yang artinya 20.20.20.2. Nah, langsung saja konfigurasi pada router. Nah, kita masuk yaitu kita ketikin. No shutdown. Nah, sudah menyala. Kita lanjut lagi masuk pada interface FA01. Kita taruh interface FA01. Lalu no shutdown, enter. Nah, sudah, lalu kita sudah shutdown. Nah, seperti ini bahwa kedua interface-nya sudah menyala. Nah, di sini kita akan coba konfigurasinya. Kita coba masuk, kita coba exit.
lalu masuk pada menu lalu masuk pada interface FA00. Nah, kita bikin IP address, nah misalkan 10.10.10.1. Nah, di sini tidak menggunakan slice, jadi kita akan menggunakan subnet mask, yaitu 255.255.0. Lalu enter. Ini interface. Nah, lalu kita masuk pada interface FA01. Kita ketikkan interface FA01. Enter, lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu 20.20.20.1, lalu 255.255.255.0. Nah, ini untuk IP address pada interface FA01 pada segmen 2. Lalu kita enter, kita coba saja exit, kita masuk pada menu privilege. Nah, kita ketik exit lagi untuk masuk pada menu privilege. Nah, bisa dilihat untuk hasil konfigurasinya. Nah, selanjutnya lalu ketik show IP interface brief. Lalu sesudah itu enter. Nah, bisa dilihat pada fast Ethernet 0/0 yaitu IP 10.10.10.1 dan FA0/1 yaitu 20.20.20.1. Lalu selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi IP pada PC. Kita X saja langsung pada PC-nya, desktop, IP address, kita ketikkan IP-nya, kita isikan IP-nya yaitu 10.10.10.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya kita masukkan IP yang tadi yaitu 10.10.10.1. Lalu kita X. Lalu kita masuk pada PC 2. Lakukan hal yang sama dengan mengisi IP yaitu 10.10.10.3. Maaf, kita ulangi lagi. Nah, dengan subnet mask yang sama yaitu 255.255.255.0
dengan default gateway-nya sama seperti tadi, yaitu 10.10.10.1. Nah, jika sudah, silang. Nah, itu adalah IP untuk blok subnet 10.10.10.10/24. Lalu kita masuk pada PC 3, lakukan hal yang sama dengan mengisi IP yaitu 20.20.20.2 dengan subnet max 255.255.255.0 dengan default gateway-nya yaitu 20.20.20.1. Nah, jika sudah, langsung di X ataupun disilang. Nah, ini sudah terkonfigurasi semua. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengirimkan paket. Kita coba semisal dari PC 1 ke PC 2 sukses. Nah, kita akan coba lagi dari PC 2 ke PC 1 dan hasilnya pun sukses. Kita coba lagi dari PC 2 ke PC 3. Nah, hasilnya valid. Kita bisa tunggu sebentar dan ulangi hal yang sama, yaitu mengirimkan pesan dari PC 2 ke PC 3. Nah, di sini hasilnya sudah sukses ya, teman-teman. Nah, untuk materi terakhir yaitu perintah N. Nah, pada awalnya kita masuk pada router. Nah, di sini kita sudah masuk pada mode privilege. Nah, misalkan kita masuk pada mode konfigurasi, kita masukkan interface FA00. Nah, lalu kita berikan perintah exit bahwa kita masih masuk pada mode configuration. Nah, untuk perintah on N itu, misalkan kita masuk pada global privilege dan kita ketikkan N, lalu kita akan keluar dari mode global privilege tersebut. Nah, misalkan di sini kita masuk pada interface FA00. Nah, kita ketikkan N dan kita sudah keluar dari mode tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.